Mesir kuno meninggalkan piramida, meninggalkan mumi, meninggalkan kuil raksasa, meninggalkan hieroglif yang menceritakan raja, dewa, perang, dan kehidupan setelah mati. Tapi di antara semua catatan itu ada satu nama yang selalu membuat para sejarawan penasaran. Pont, negeri Punt. Bagi orang Mesir kuno, Pont bukan tempat biasa. Ia disebut sebagai negeri yang kaya, negeri yang jauh, negeri yang menghasilkan barang-barang berharga. Dan dalam beberapa teks, Punt bahkan dikaitkan dengan sebutan seperti tanah para dewa. Dari Punt, Mesir memperoleh barang yang sangat penting. Dupa, mir, emas, eboni, gading, kulit hewan, hewan eksotis, bahkan babun yang punya nilai ritual dalam budaya Mesir. Bagi Mesir kuno, barang-barang ini bukan sekadar komoditas. Dupa dan resin digunakan dalam ritual, penguburan, dan persembahan. Emas melambangkan kekuasaan dan keabadian. Gading dan eboni menunjukkan jaringan dagang yang luas. Hewan eksotis menjadi simbol status, pengetahuan, dan hubungan dengan dunia luar. Dengan kata lain, Punt adalah pintu Mesir menuju dunia yang lebih jauh. Salah satu bukti paling terkenal tentang Punt datang dari masa Ratu Hatshepsut, salah satu penguasa perempuan paling kuat dalam sejarah Mesir. Di kuilnya di Deir el-Bahari, terdapat relief yang menggambarkan ekspedisi besar ke Punt. Kapal Mesir berlayar, barang dagangan dibawa pulang. Pohon dupa diangkut hidup-hidup. Penduduk pun digambarkan dengan rumah, tubuh, pakaian, dan lingkungan yang berbeda dari Mesir. Relief itu seperti dokumenter batu dari dunia kuno. Ia menunjukkan bahwa Mesir tidak hanya membayangkan Punt. Mereka benar-benar melakukan ekspedisi ke sana. Namun, disinilah misterinya dimulai. Kalaupun begitu penting, kenapa lokasinya tidak jelas? Kenapa tidak ada peta Mesir kuno yang secara tegas menunjukkan disinilah Punt? Kenapa setelah ribuan tahun, para ahli masih berdebat apakah Punt berada di Eritrea, Somalia, Ethiopia, Djibouti, Sudan Tenggara, Arabia Selatan, atau bahkan menurut teori minor yang lebih jauh seperti Indonesia? Punt adalah salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah perdagangan kuno. Bukan karena tidak ada catatan, justru karena catatannya ada, tapi tidak cukup lengkap untuk mengunci lokasinya. Kita punya nama, kita punya barang dagangan, kita punya relief, kita punya gambaran kapal, kita punya hewan dan tanaman. Tapi kita belum punya satu lokasi arkeologis yang secara final disepakati semua orang sebagai pusat kerajaan Punt. Dan itulah yang membuatnya menarik. Punt bukan sepenuhnya hilang. Jejaknya tersebar di batu kuil Mesir, di sisa mumi babun, di peta perdagangan Laut Merah, di aroma dupa yang pernah memenuhi kuil para Firaun. Pertanyaannya, kalau Punt benar-benar pernah menjadi mitra dagang penting, Mesir, mengapa ia bisa menghilang dari peta dunia? Untuk mencari Punt, kita harus mengikuti barang dagangannya. Dalam sejarah kuno, lokasi sebuah negeri sering bisa ditebak dari apa yang ia ekspor. Punt dikenal sebagai sumber dupa, mir, eboni, gading, emas, dan hewan eksotis. Barang-barang ini memberi petunjuk geografis. Dupa dan mir mengarah ke wilayah sekitar Laut Merah, Tanduk Afrika, dan Arabia Selatan. Gading dan kulit hewan mengarah ke Afrika. Babun juga menjadi petunjuk penting karena Mesir tidak memiliki babun asli. Mesir menggunakan babun dalam ritual dan mumi hewan. Karena itu, mayoritas ahli menempatkan Punt di kawasan sekitar Laut Merah, bagian selatan dan Teluk Aden. Wilayah yang sering disebut adalah Eritrea, Somalia atau Somaliland, Djibouti, Ethiopia, dan kadang Sudan Tenggara. Ada juga teori yang memasukkan Arabia Selatan karena rute perdagangan dupa. Dalam skenario ini, Punt mungkin bukan satu kota tunggal. Punt bisa jadi jaringan wilayah dagang, mungkin sebuah kawasan pesisir, mungkin konfederasi lokal, mungkin titik pelabuhan dan pedalaman yang saling terhubung. Atau mungkin nama Mesir untuk wilayah dagang luas yang mereka kenal dari ekspedisi. Ini penting karena kita sering membayangkan kerajaan Punt seperti kerajaan beribu kota. Padahal, dalam dunia kuno,
Nama wilayah dagang bisa lebih cair. Orang Mesir mungkin tidak memetakan dunia seperti peta modern. Mereka mengenal jalur, barang, penduduk, ritual, dan relasi dagang. Karena itu, dimanapun, mungkin tidak punya jawaban sesederhana satu titik GPS. Lalu bagaimana dengan teori Indonesia? Ada beberapa teori alternatif yang menghubungkan PON dengan Sumatera atau Indonesia. Argumen biasanya dikaitkan dengan jaringan perdagangan kuno, rempah, dan aroma. Namun teori ini bukan posisi utama dalam kajian akademik arus utama. Masalahnya sederhana, yaitu jarak terlalu jauh dan bukti arkeologis belum kuat. Catatan Mesir tentang rute serta barang lebih cocok dengan kawasan Laut Merah dan tanduk Afrika. Jadi, teori Indonesia bisa disebut sebagai spekulasi menarik tapi bukan kesimpulan utama. Posisi yang lebih kuat adalah PON kemungkinan besar berada sekitar tanduk Afrika atau pesisir Laut Merah dan Gulf of Aden. Namun perdebatan tetap ada, karena belum ditemukan satu bukti tunggal yang menutup semua kemungkinan. Disinilah sains modern mulai membantu, karena peneliti tidak hanya membaca hieroglif. Mereka juga memeriksa hewan yang dibawa Mesir dari negeri jauh. Salah satu petunjuk paling menarik adalah babun. Babun dikaitkan dengan dewa Thoth, ritual, dan simbol religius di Mesir kuno. Pertanyaannya adalah, dari mana babun-babun itu berasal? Jika babun itu berasal dari Punt, maka tubuh mereka bisa menjadi peta biologis. Di dalam tulang, gigi, dan jaringan tubuh, ada tanda kimia dari lingkungan tempat hewan itu hidup. Ketika tanda itu dibandingkan dengan wilayah modern, hasilnya bisa memberi petunjuk lokasi. Mungkin setelah ribuan tahun bukan peta Mesir yang menjawab misteri Punt, tapi mumi babun mungkin yang memberi jawaban. Mumi babun memberi kita cara baru untuk membaca masa lalu, bukan lewat tulisan, tapi lewat kimia tubuh. Ketika seekor hewan tumbuh di suatu wilayah, air, makanan, tanah, dan batuan meninggalkan jejak isotop dalam tubuhnya. Jejak ini seperti sidik jari geografis. Para peneliti kemudian membandingkan isotop dari mumi babun Mesir dengan data dari berbagai wilayah. Hasilnya mengarah kuat ke kawasan tanduk Afrika dan sekitar Laut Merah. Beberapa studi bahkan menunjukkan kecocokan dengan wilayah seperti Eritrea dan sekitarnya. Ini tidak berarti semua pertanyaan selesai. Kita masih belum tahu, batas pasti pun. Kita belum tahu apakah Punt satu kerajaan tunggal atau jaringan dagang. Kita belum tahu apakah pusatnya berada di satu pelabuhan atau pedalaman yang berubah dari masa ke masa. Tapi bukti babun membuat teori Afrika Timur dan Laut Merah jauh lebih kuat. Ia juga membuat teori yang sangat jauh seperti Indonesia semakin sulit dipertahankan. Namun justru, disinilah Punt menjadi lebih menarik. Karena misteri Punt bukan hanya tentang di mana. Misteri Punt juga tentang bagaimana. Bagaimana Mesir kuno bisa membangun jaringan dagang sejauh itu? Bagaimana kapal mereka berlayar melintasi Laut Merah? Bagaimana barang dari wilayah jauh bisa masuk ke ritual kuil di Thebes? Punt menunjukkan bahwa dunia kuno tidak sekecil yang sering kita bayangkan. Ribuan tahun sebelum globalisasi modern, sudah ada jalur perdagangan yang menghubungkan sungai, laut, gurun, pelabuhan, dan komunitas pesisir. Orang Mesir tidak hidup tertutup di pinggir Nil. Mereka melihat dunia luar dan menginginkan barang dari jauh. Mereka mengirim ekspedisi dan mencatat perjalanan. Dan mereka membawa pulang benda yang mengubah ritual dan simbol kerajaan. Punt adalah bagian dari sejarah globalisasi awal. Sebuah negeri yang mungkin tidak kita temukan di peta modern, tapi nyata dalam imajinasi Mesir kuno. Punt hilang sebagai lokasi, tapi tidak hilang sebagai jejak. Ia hidup dalam relief Hatshepsut, aroma mir, mumi babun, dan teori para arkeolog. Dan mungkin itulah nasib banyak tempat dalam sejarah. Bukan benar-benar lenyap, hanya namanya berubah. Jadi, di mana sebenarnya Punt? Jawaban paling aman hari ini kemungkinan besar di sekitar tanduk Afrika dan kawasan Laut Merah Selatan. Kandidat kuat termasuk Eritrea, Somalia, Somaliland, Ethiopia, Djibouti, atau wilayah sekitarnya. Tapi, tanpa bukti arkeologis final yang disepakati, Punt tetap salah satu teka-teki paling menarik Mesir kuno. Menurut kamu,
pun paling mungkin berada di mana? Tulis pendapatmu di komentar, dan kalau kamu suka kisah kuno, subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, tempat yang hilang dari peta masih bisa ditemukan dari jejak kecil yang ditinggalkannya.